الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam Kultum Kuliah 7 Menit. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tertawa di dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 3 sebab tertawa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah terdapat dari surat Hud ayat ke-70 dan 71, di mana Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Dalam 2 ayat ini Al-Quran menjelaskan sebab tertawa yang pertama, yakni sebab tertawa pertama adalah karena kebahagiaan dan ketakjuban. 2 ayat ini menjelaskan tentang istri dari Nabi Ibrahim, yakni Siti Sarah, yang tertawa merasa bahagia karena impiannya untuk memiliki seorang buah hati, memiliki seorang anak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diberikan nama Nabi Ishak. Jadi ketika itu datang 2 utusan kepada Nabi Ibrahim. Tamu ini secara langsung disuguhi dengan makanan yang enak oleh Nabi Ibrahim. Tetapi anehnya 2 orang ini tidak memakan sama sekali suguhan yang telah diberikan kepada mereka oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mulai curiga dan merasa takut. Jangan-jangan 2 orang ini bukan manusia biasa. Dan betul, 2 orang itu adalah jelmaan dari 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, 2 malaikat ini menjelaskan bahwa kedatangannya kepada Nabi Ibrahim bukan untuk menurunkan azab, berita azab. Tetapi ia ingin memberitahukan kabar gembira bahwa istrinya Sarah akan mengandung seorang bayi yang akan jadi nabi yang bernama Nabi Ishak. Nah, itu cerita yang pertama tentang tertawa. Sebab tertawa yang pertama adalah karena kebahagiaan, ketakjuban. Yang kedua, terdapat dalam surat An-Naml ayat ke-18 dan ayat ke-19, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dalam 2 ayat ini merupakan tertawa karena merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalam ayat ini menceritakan mengenai Nabi Sulaiman beserta rombongannya akan melintasi sebuah tempat, dan di tempat itu ada sekelompok semut. Nah, di antara kelompok semut itu ada ratunya yang memanggil seluruh para pasukan semut untuk memasuki lubang karena akan dilewati jalannya oleh
Nabi Sulaiman. Dan ternyata teriakan dari Ratu Semut kepada seluruh anggotanya terdengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun merasa bahagia, tersenyum, tertawa, serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada dirinya. Yang ketiga, terdapat dalam surat Al-Muzammil, tepatnya ayat ke-29 dan ayat ke-30, di mana dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Dalam ayat ini menjelaskan tentang tertawa yang ketiga. Sebab ketawa yang ketiga adalah untuk mengejek. Di mana dalam dua ayat ini dijelaskan bahwa kebiasaan orang-orang yang berdosa adalah mentertawakan orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman datang, maka biasa ditertawakan dan satu sama mereka mengedipkan mata mereka sebagai tanda ejekan. Nah, untuk tertawa yang satu ini adalah bentuk hal yang dilarang. Sedangkan dua tertawa yang lainnya, tertawa karena merasa bahagia, tertawa karena bahagia, takjub ataupun tertawa karena bersyukur, itu diperbolehkan. Bahkan bagusnya ya seperti itu, sebagai tanda bahwa kita itu sangat bersyukur sekali atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan dulu, dalam ilmu tasawuf itu, tertawa itu ada sebagian ahli sufi yang membagi menjadi 3. Yang pertama ada yang dinamakan dengan dhahika. Nah, dhahika ini adalah tertawa yang mengeluarkan suara hingga suaranya dapat terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Tertawa ini, kalau misalkan sedikit gak apa-apa, tetapi jangan sampai kita terlalu banyak tertawa secara dhahika. Karena itu, dalam sebuah keterangan dijelaskan, al-dhahku tumitul qalba. Tertawa yang sampai mengeluarkan suara dan terdengar oleh orang yang dekat dengannya, itu dapat mematikan hati kalau terlalu banyak dilakukan. Yang kedua ada kohkoha. Kohkoha itu adalah tertawa mengeluarkan suara hingga terdengar oleh orang-orang yang berada jauh dari orang tersebut. Dan itu tidak baik. Bahkan menurut sebagian ahli sufi, tertawa secara kohkoha ini dapat mengurangi ilmu. Nah, yang ketiga adalah tabassum. Tabassum itu adalah senyumnya para nabi, di mana itu dianjurkan sekali. Tidak mengeluarkan suara, tetapi terlihat gigi depan saja. Seperti itu. Seperti ini mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan sedekah ketika kita bertemu dengan keluarga kita ataupun dengan saudara kita sama muslim, maka harus tabassum. Karena itu menjadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyumnya kita kepada saudara kita ketika kita berjumpa itu adalah sedekah. Jadi itulah tertawa menurut Islam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.